Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Aprilia Fatmasari absen 6, 2. Fathia Khairina Putri absen 13, 3. Fauzia Febrihana Mufizoh absen 15, 4. M. Adimas Enda Firdaus absen 22, 5. Kurnia Isna Arahim absen 28. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang Kabinet Wilopo. Biografi Wilopo. Wilopo adalah Perdana Menteri Indonesia ke-7 dan memimpin kabinet yang dikenal dengan nama Kabinet Wilopo. Wilopo lahir di Purworejo 21 Oktober 1909 dan meninggal di Jakarta 20 Januari 1981 di usia 71 tahun. Wilopo mengenyam pendidikan tingkat AMSB di Yogyakarta pada tahun 1927 dengan menerima beasiswa dari pemerintah Hindia Belanda. Ia sempat menjadi anggota Jong Java dan ditawari masuk Pemuda Indonesia. Tetapi, ia menahan diri untuk tidak aktif karena diancam oleh direktur sekolah dan takut beasiswanya dicabut oleh pemerintah kolonial. Lulus dari AMSB, ia sempat melanjutkan pendidikan ke TH Bandung pada tahun 1931, namun tidak selesai dan pindah kuliah hukum di RHS ke Batavia. Setelah lulus, ia menjadi guru di sekolah Muhammadiyah. Beberapa jabatan yang pernah dipercayakan kepada Wilopo yaitu sebagai Menteri Muda Perburuhan pada Kabinet Amir Syarifuddin I dan Amir Syarifuddin II 1974 sampai 1948. Menteri Perburuhan pada Kabinet Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950. Menteri Luar Negeri pada Kabinet Wilopo ad interim 1952. Perdana Menteri pada Kabinet Wilopo 1952 sampai 1953. Ketua Konstituante 1955 sampai 1959. Ketua Dewan Pertimbangan Agung 1968 sampai 1978 dan sebagai anggota Komite 4 Tim Pemberantas Korupsi tahun 1970. Perjuangan tokoh Wilopo dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah dengan mencari mikrofon. Mikrofon atau pengeras suara mempunyai peran penting saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Berkat mikrofon itu, seluruh dunia bisa dengan jelas mendengar kata demi kata proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Kemerdekaan berencana akan meminjam mikrofon. Panitia Kemerdekaan yang terdiri dari golongan muda dan golongan tua ini kemudian berencana menyewa mikrofon. Sayangnya, semua habis disewa. Kemudian 2 orang diutus oleh Panitia Kemerdekaan untuk mencari mikrofon, yakni Wilopo dan Jono Prawoto. Awal masa pemerintahan. Terbentuknya Kabinet Wilopo ini didasari dengan bubarnya Kabinet Sukiman dan Suwiryo yang terjerat kasus MSA. Pada tanggal 1 Maret 1952, Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto dari Partai PNI dan Prawoto Mangku Sasmito dari Partai Masyumi untuk menjadi formatur kabinet. Soekarno berharap ditunjuknya kedua tokoh politik ini dapat membangun kabinet yang kuat serta mendapat dukungan yang cukup dari parlemen. Namun, keinginan Soekarno tidak dapat terpenuhi karena Sidik dan Prawoto tidak mendapat dukungan penuh dari parlemen. Sidik dan Prawoto kemudian mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Pada 19 Maret 1952, Soekarno akhirnya menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru. Kabinet Wilopo ini menjadi kabinet second, artinya kabinet ini berisikan jajaran para tokoh yang ahli dalam bidangnya, bukan hanya dari partai politik tertentu. Masa pemerintahan, susunan.
Menteri Luar Negeri Wilopo berhenti pada tanggal 29 April 1952, dilanjutkan oleh Mukarto, diangkat pada tanggal 29 April 1952. Menteri Dalam Negeri Muhammad Rum. Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX berhenti pada tanggal 2 Juni 1953 dan Wilopo diangkat pada tanggal 2 Juni 1953. Menteri Kehakiman Lukman Wiradinata, Menteri Penerangan Alnot Mononutu, Menteri Keuangan Sumitro Jojo Hadikusumo, Menteri Pertanian Muhammad Sarjan, Menteri Perekonomian Sumanang, Menteri Perhubungan Juanda, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Suwarto, Menteri Perburuhan Iskandar Teja Sukmana, Menteri Sosial Anwar Cokro Aminoto berhenti pada tanggal 9 Mei 1953 dan Panji Suroso diangkat pada tanggal 9 Mei 1953. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bahdir Johan, Menteri Agama Fakih Usman, Menteri Kesehatan J. Leimana, Menteri Urusan Pegawai Panji Suroso berhenti pada tanggal 11 Mei 1953. Program kerja. Pada masa Kabinet Wilopo bertugas, Wilopo merumuskan 6 program kerja, yaitu 1. Organisasi negara, melaksanakan pemilihan umum untuk konstituente dan dewan-dewan daerah, menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah, menyederhanakan organisasi pemerintah pusat. 2. Kemakmuran, memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat. Melanjutkan usaha perubahan agrarian. Yang ketiga, keamanan. Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. 4. Pemburuhan. Memperlengkapkan perundang-undangan pemburuhan untuk meninggikan derajatnya kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional. 5. Pendidikan dan pengajaran. Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Enam, luar negeri. Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. Menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia-Netherlands atas dasar Unistatut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa yang menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan negara. Meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia secepatnya. Akhir masa pemerintahan. Semasa Kabinet Wilopo berlangsung, muncullah berbagai gerakan separatisme yang kemudian mengganggu stabilitas pemerintahan. Kabinet Wilopo jatuh karena dianggap bersalah terhadap penyelesaian persoalan tanah perkebunan di Sumatera Utara atau peristiwa Tanjung Morawa milik modal asing. Peristiwa di Tanjung Morawa ini terjadi karena pemerintahan telah menyerahkan kembali tanah DVP yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Penyerahan ini pun berlangsung pada masa Kabinet Wilopo. Saat itu, polisi dikerahkan untuk mengusir para petani yang menggarap DVP tanpa izin. Peristiwa ini kemudian memakan 5 korban jiwa. Parlemen serta pres bereaksi keras pada peristiwa ini. Akibatnya, pada 2 Juni 1953, Wilopo resmi mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.